Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya Tuhan bekerja melalui firman Tuhan untuk memperbarui setiap kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Renungan 79 saya beri tema peringatan untuk bertobat. Di dalam Injil Lukas 10 ayat 13 sampai ayat 15 saya bacakan firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kita observasi perikop ini ya. Siapa saja yang terlibat di dalam peristiwa ini? Ada Yesus. Dan peristiwa ini adalah di mana Yesus mengecam dengan keras kepada beberapa kota yang telah menyaksikan mujizat-mujizatnya, kasihnya, ya, setiap perbuatannya, namun tetap menolak untuk bertobat. Ya. Dan sudah disebutkan di sana ada 3 kota. Ya. Nah, kita masuk di interpretasi. Ya. Makna apa yang kita temukan di dalam peristiwa ini, ya, di dalam perikop ini, ya, bagaimana Yesus mengecam setiap kota-kota yang tidak mau bertobat. Yang pertama, kita lihat maknanya, ya ini hanya satu ya. Setiap mujizat dan pengajaran Yesus adalah kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan, ya. Jadi ternyata setiap mujizat yang kita terima dari Tuhan, saya percaya setiap Bapak Ibu adalah orang-orang yang banyak mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya. Mungkin ketika ada kita dalam masalah, kita sedang sakit dan kita mengalami mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan. Ya. Seperti apa yang menjadi doa kita, pemulihan masalah keluarga. Ya. Dan banyak hal yang sudah kita alami dalam hidup kita, perbuatan-perbuatan Tuhan. Kasih Tuhan, ya, karena saya percaya setiap kehidupan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, penebusan itu, ya, yang sudah kita terima itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita balas. Dan ternyata kalau kita belajar dari perikop ini, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, ya, setiap mujizat dan pengajaran Yesus. Ya, jadi setiap mujizat yang kita terima, apapun yang sudah kita terima dari Tuhan, firman Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya. Ya. Dan jika kita mengabaikan kesempatan ini, itu berarti kita bisa kehilangan berkat dan keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Jadi ingat, kasih karunia Tuhan itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengalami mujizat, kesembuhan, pemulihan, itu adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita kembali kepada Tuhan. Karena mungkin ada hal yang kita lakukan dan yang tidak berkenan. Ya. Dan Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang pada akhirnya kita terlepas dari hal itu. Ya. Ketika kita datang kepada Tuhan. Tapi ingat, itu adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita kembali kepada Tuhan, hidup selalu dalam pertobatan setiap hari. Di dalam perikop ini, Yesus menyebut secara khusus 3 kota, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Ketiga kota ini merupakan tempat-tempat di mana Yesus melakukan banyak mujizat dan mengajar banyak orang. Namun meskipun mereka telah menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan secara langsung, ya, Yesus kerjakan kepada mereka secara langsung, mereka menyaksikan itu. Mereka tetap berkeras hati dan tidak mau bertobat. Mereka tetap tidak mau menerima Dia sebagai juru selamat.
Mereka tetap tidak mau bertumbuh di dalam iman. Yesus membandingkan Gorazim dan Betsaida dengan kota-kota Tirus dan Sidon. Yesus katakan Tirus dan Sidon adalah kota-kota yang dikenal dalam perjanjian lama sebagai kota-kota yang penuh dosa. Ya, kalau kita melihat mengacu dalam perjanjian lama, apa yang Yesus sampaikan, karena Tirus dan Sidon ini adalah kota-kota yang dikenal sebagai kota-kota yang penuh dosa. Namun Yesus bilang bahwa jika mujizat-mujizat yang dilakukan di Gorazim dan Betsaida, jika mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan kepada Gorazim dan Betsaida terjadi ya. Jadi itu seandainya itu terjadi di Tirus dan Sidon, pasti penduduknya sudah lama bertobat. Ya, artinya penduduk dari Tirus dan Sidon itu lebih lembut hatinya. Ya. Tidak sekeras hati sama seperti orang-orang yang ada di Gorazim dan Betsaida. Karena Yesus katakan, pasti mereka sudah lama bertobat kalau mujizat itu terjadi kepada mereka. Jadi hal ini menunjukkan betapa kerasnya hati penduduk Gorazim dan Betsaida. Mereka hanya mau mujizat Tuhan, tetapi tidak merespon itu sebagai peringatan untuk bertobat, sebagai peringatan untuk bertumbuh, sebagai peringatan untuk mengalami pembaruan, sebagai peringatan untuk mengalami pemulihan. Mereka tidak merespon hal itu. Ya. Jadi mereka tidak ada pada pertobatan. Mendengar firman Tuhan, tetapi tetap keras hati dan menolak untuk bertobat. Sudah ngalamin mujizat-mujizat Tuhan, tapi tetap berkeras hati dan tidak mau bertobat. Ya. Di luar sana mungkin ada orang-orang seperti itu. Atau dalam kehidupan jemaat, mungkin di antara kita ada seperti itu, ya. Seperti Gorazim dan Betsaida, ya. Sudah ngalamin begitu banyak mujizat, ya. Dan mendengar firman Tuhan tetapi tidak meresponi dengan pertobatan. Di ayat yang ke-15 ada Kapernaum. Kapernaum juga ini adalah kota yang sering menjadi tempat tinggal, ya. Tempat tinggal Yesus, bahkan pelayanan Yesus. Namun meskipun telah mendapat banyak berkat, ya, dan mujizat, mereka juga tidak bertobat. Jadi sama seperti Gorazim dan Betsaida. Dan Yesus memperingatkan bahwa Kapernaum tidak akan diangkat tinggi-tinggi, tetapi akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan akan dibuang ke neraka. Bukan lagi akan masuk dalam penghukuman sama seperti yang dialami oleh umat Tuhan Israel. Penghukuman yang berat yang mereka alami adalah bagaimana mereka dibuang di tanah Babel selama 70 tahun. Mereka hidup sebagai orang asing. Tapi firman Tuhan katakan akan dibuang ke neraka. Karena kalau kita lihat penghukuman dalam perikop ini menunjuk kepada hari penghakiman. Yang berarti tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang ada hanya penghukuman kekal. Gorazim, Betsaida, dan Kapernaum adalah gambaran bagi orang-orang yang mengeraskan hati dan menolak untuk bertobat. Sekalipun sudah banyak menerima penyataan kuasa Tuhan, sudah banyak menyaksikan mujizat Tuhan, sudah banyak mendengar firman Tuhan, tetapi tidak merespon dengan pertobatan. Ya, mereka adalah Gorazim, Betsaida, Kapernaum. Ya, mereka akan mengalami penghukuman Tuhan. Nah, ini kebenaran firman Allah. Makna yang kedua kita lihat, kalau yang pertama setiap mujizat dan pengajaran Yesus adalah kesempatan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Makna yang kedua, pengampunan dan keselamatan bagi yang merespon dengan iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau tadi penghukuman, yang kedua adalah pengampunan. Ya. Yesus menegaskan bahwa penghakiman Tuhan itu adalah adil. Ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah curang, Tuhan itu tidak pernah salah.
Ya, dia hakim yang adil dan penghakimannya itu adil. Mereka yang menolak kesempatan untuk bertobat akan menerima hukuman yang setimpal. Namun mereka yang merespon dengan iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh itu akan menerima rahmat dan pengampunan, akan mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ada Nineve. Ya. Ketika Yunus sampai di sana dan menyampaikan pesan Tuhan. Ya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam Yunus 3 ayat 4 sampai ayat 10, kita nggak baca karena ini panjang. Tapi bagaimana mereka merespon itu dengan bertobat, baik dari raja mereka, semua rakyat, bahkan hewan peliharaan. Mereka berpuasa, duduk di atas debu, ya, sebagai tanda pertobatan. Jadi saya melihat dari pertobatan Nineve ini menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang hidup dalam kejahatan dengan dosa. Tetapi ada hati yang merespon untuk bertobat. Ya. Dan Tuhan tidak jadi mendatangkan penghukuman. Dan saya percaya itu juga yang akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Kita merespon dengan iman dan pertobatan yang sungguh-sungguh, kita akan menerima, mengalami kasih karunia Tuhan. Nah, aplikasi ya di dalam hidup kita. Ya, apa yang harus kita aplikasikan, kita harus terapkan di dalam hidup kita. Dari peringatan untuk bertobat adalah menghargai kasih karunia Tuhan. Terapkan hidup yang menghargai kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Setiap mujizat, berkat pemeliharaan Tuhan, itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melupakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Supaya kita nggak lupa, kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Sehingga kita mau hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jadi hargai kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita. Setia beribadah, setia berdoa, setia bersekutu dengan firman Tuhan, setia melakukan setiap firman Tuhan. Itu adalah respon kita menghargai kasih karunia Tuhan. Kita menghargai, ya, kita merespon setiap seruan untuk bertobat. Marilah kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan ini, ya, jemaat Tuhan, tetapi merespon dengan hati yang penuh syukur dan hidup di dalam pertobatan setiap hari dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan di dunia ini, ya, menjadi jemaat yang terus menyenangkan hati Tuhan. Jemaat yang terus diperbarui di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sama-sama akan berdoa dan terima kasih Bapak Ibu, jemaat Tuhan telah mengikuti renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur buat saat ini firman Tuhan boleh datang dalam hidup kami, menasihati kami. Kami tahu setiap firman Tuhan itu adalah seruan untuk kami menjadi satu peringatan untuk kami hidup di dalam pertobatan. Itu sebabnya biarlah kami merespon dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang menghargai akan kasih karunia-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup selalu di dalam pengampunan Tuhan, sampai kami mengalami, menikmati janji Tuhan, kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh membentuk setiap hati kami, menyadarkan banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan GPD Elsa de Magelang,
Tuhan berkati setiap pekerjaan, usaha mereka, rumah tangga mereka, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.